masih ada yang seru. Dan tujuannya saya masih menunggu. Wah, apa lagi. Nggak datang. Kamu dapat ini. Mundurin aja. Iya. Pagi hari ini saya akan membahas tentang the key of life, kunci kehidupan. Ya, sebelum mulai seperti biasa, selamat Natal. Kita sudah melewati tanggal 25 dan begitu banyak berkat, begitu banyak kasih Tuhan selama 1 tahun ini, dan saya juga melihat begitu banyak orang-orang di sekitar saya. Tuhan luar biasa hebat. Tuhan besar. Tuhan itu ada. Ketika kita berjalan terus di dalam kasih Tuhan, kita berjalan di dalam pimpinan Tuhan, kita berjalan di dalam pengembalaannya, di dalam penyediaannya. Itu luar biasa. Berkat Tuhan itu tuh banyak. Dan pagi hari ini saudara-saudari masih banyak. Pada saat saya mempersiapkan ini, orang kudus kasih tahu masih banyak. Dan itu pagi hari ini saya akan membahas tentang kunci hidup. Kenapa tentang kunci? Saya nggak. Di dunia ini itu tuh selalu ada 2 pilihan, antara hidup dan selain hidup, kan? Yaitu tutup. Kita udah tahu, yang namanya hidup itu selalu adalah Kristus. Tetapi kenapa selalu adalah pilihan lagi di dalam setiap keputusan selalu ada namanya pilihan hidup atau tidak hidup, yaitu ya yang lain lah, saya nggak tahu. Kenapa bumi ini selalu bergeraknya seperti itu, ya? Apa yang bisa membuat bumi itu berputar di dalam satu sistem tata surya? Kenapa ada siang, kenapa ada malam, ya? Kenapa orang-orang masuk di dalam waktu itu? Ada siang, ada malam, terus perputarannya. Orang kerja setiap hari. Kalau kita masuk ke tempat motivasi, wah, masa depan saudara ditentukan oleh saudara sendiri. Oke, saudara sendiri, so kerja keras sampai banting tulang gitu kan, tulang dibanting-banting. Setiap orang hobinya seperti itu ya, banting tulang setiap hari, tulang dibanting-banting, bakbuk gitu. Umur 40 penyakit mulai banyak gitu kan. Saya lihat sendiri dokter yang prakteknya itu dari pagi sampai siang, habis itu siang sampai malam, itu nggak berhenti, dan itu dilakukan setiap hari. Mentok umurnya tuh di 60. itu beneran badan kita itu akan mengalami shutdown gitu loh. Pasien banyak, tapi kok kenapa begitu gitu loh kan? Ada orang kaya gitu kan, orang kaya sukses, kenalan banyak, keluarga hancur, ya kan? Ada orang kaya, kenalan banyak, keluarga sukses, penyakitan. Ya. Kenapa semua tuh akan bergerak ke arah situ? Ada sesuatu yang sebenarnya itu akan membuat ini tuh ada perbedaan antara yang hidup dan kutub, antara berkah dan kutub, antara yang sehat dan yang penyakit. Memang seperti yang kita tahu, kuncinya adalah Yesus. Cuman pagi hari ini saya mau bahas lebih detail, dan harusnya ini udah sering dibahas di sini.
Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan dosa itu juga maut, demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi asal muasal, kenapa namanya ada kehancuran, kenapa ada namanya sakit, kenapa ada namanya kegagalan, kerusakan, selalu adalah dosa. Kita harus melihat basicnya semua itu dari situ, dosa. Dan ini yang tidak adil. Dosa itu menjalar bukan oleh karena apa yang kita lakukan. Selalu dosa itu selalu dimulai oleh karena ada satu orang. Orang itu yaitu satu orang itu adalah bernama Adam. Nah, untuk Tuhan memberitahu, kamu tuh berdosa loh, kamu butuh saya, kamu butuh berkat saya, kamu butuh kasih karunia saya. Karena itu Tuhan memberikan hukum Taurat. Karena manusia benar-benar saat itu di Keluaran 19, dia berkata, Tuhan, apapun yang kamu katakan, saya bisa lakukan. Padahal perjalanan mereka pada bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, itu semuanya itu kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menunjukin betapa besar, betapa baik. Dia selalu mengasihi. Bangsanya bersungut-sungut? Enggak pernah dilakukan. Boleh dilihat, boleh dicari. Tetapi saya menemukan ada satu hal kenapa selain untuk menunjukkan bahwa kita tuh sampai di sini, kita tuh butuh namanya kasih karunia, butuh namanya Kristus. Kenapa hukum Taurat harus keluar dulu? Sungguh pun maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama yang telah dibuat Adam. Yang adalah gambaran dia yang akan datang. Jadi gambarannya sampai di hukum Taurat itu adalah gambarannya Kristus pula nanti dia akan datang. Ini yang kadang-kadang saya berpikir, kenapa sih Tuhan harus ngasih hukum Taurat gitu loh, supaya mengutuk? Karena itu adalah gambarannya di mana dia pun akan membenarkan kita berdasarkan perjanjian Kristus. Kalau waktu dulu nih pada saat zaman hukum Taurat, kita itu mau tidak mau berada di bawah dosa. Karena dosa itu sifatnya adalah kuasa. Selain Kristus, kita tidak akan mungkin lepas dari dosa kita. Apa yang kita bisa buat? Apa yang bisa kita buat untuk kita bisa masuk pada kunci berkat? Itu jawabannya tidak ada. Karena pada saat itu ini ditulis di ayat 14, sungguh pun maut telah berkuasa. Loncat, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama. Jadi kita pun mau berbuat seperti apapun, gak akan pernah bisa lepas dari dosa itu. Itulah kutuk yang tadi bagian pohon itu yang sebelah gelap. Ketika kita melihat semuanya itu berdasarkan apa yang harus saya lakukan, ya, yang pikiran seperti biasa, apa yang harus saya kerjakan? Saya harus kerja ini, saya harus kerja lebih lagi. Saya harus ini, saya harus itu. Datang ke rumah Tuhan, bukannya dikasih roti, oh iya saya harus ini, saya harus ini lagi. Pulang, saya harus. Itulah yang membuat kita hidupnya itu dalam itu. Saya bukan berarti bilang setelah ini kita langsung bisa langsung tidak ada lagi namanya kutuk. Enggak, kita berkuasa, kita punya kuasa untuk membuat yang kutuk itu jadi berkat. Dan berkatnya itu selalu kali-kali lipat. Itu perbedaannya antara orang yang hidup di dalam kasih karunia dengan yang tidak.
Baik, kita masuk di dalam yang berkatnya. Tetapi ayat 15, tetapi karunia Allah tidak sama dengan pelanggaran Adam yang sama tadi prinsipnya kan. Sebab jika oleh karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Kuasa maut berarti di sini selalu adalah kuasa. Begitu juga jauh lebih besar lagi kasih karunia dan karunianya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang yaitu Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain satu kuasa maut, satu kuasa kasih karunia dan kebenaran. Itu perbedaannya. Baik. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, dan penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Saudara-saudara, hidup yang Kristus berikan itu selalu akan berlipat-lipat lebih daripada apa yang kutuk itu ada. Saya berani ngomong ini karena saya udah lihat. Kalau ada seseorang, misal anak saudara sampai misal keguguran, misalnya ibu keguguran, berarti secara kasih karunia dia berhak mendapatkan anak yang lebih kualitasnya berkali-kali lipat daripada yang keguguran. Kenapa saya ngomong gini? Saya ngomong gini, itu ada di sisi saya. Saya pernah keguguran sekali, dan hasilnya apa yang didapat dari sekarang anak yang pertama setelah keguguran itu, dia jauh lebih baik. Amin. Saya percaya itu karena Tuhan tuh hebat. Tuhan tuh selalu pengennya adalah memberkati saudara. Dia tidak pernah satu kali pun pengen, oh iya kasih kutuk dikit yang gelap dikit supaya bertobat, melatih kesabaran, karakternya dibentuk. Cara Tuhan itu tuh selalu pemberiannya dimulai dari anaknya, dan anaknya itu adalah bentuknya, itu adalah kasih karunia, itu dia memberikan nyawanya, dia memberkati. Aku datang supaya engkau hidup. Aku datang supaya kamu hidup, dan bukan hanya hidup aja gitu nyampe di surga. Enggak, hidup di dalam kelimpahan. Ingat, kelimpahan kita bukan hanya kekayaan. Orang banyak kaya dan hidupnya miskin, kayak orang susah. Semua udah kaya tapi masih tetap mentalnya masih tetap ekonomi, kalau bisa jalan-jalan gitu, padahal dia bisa pakai mobil gitu. Seperti itu. Tapi kelimpahan itu tuh adalah hidup yang penuh dengan sukacita, dan itu yang Yesus berikan untuk kita. Dan ini adalah yang favorit saya, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi saudara-saudari, yang berkuasa itu siapa? Yesus Kristus atau kita? Kita yang hidup berkuasa, kita yang lebih dalam lagi, kita yang lebih berkuasa di dalam hidup, gampangnya seperti itu. Dan saudara-saudara,
kuncinya itu hanyalah menerima. Jadi kalau saya perlihatkan tadi ada gambar pohon, yang satu sisi terang, yang satu sisi gelap. Saudara pilih mana? Ya pasti pilih terang lah, enak loh, gitu loh. Nah, untuk yang memilih yang terang, kita hidupnya seperti apa di sini? Yaitu dengan cara cuman menerima. Hanya itu. Dan ada lagi. Hanya itu. Menerima lebih banyak lagi. Menerima lebih banyak lagi. Menerima lebih banyak lagi. Menerima lebih banyak lagi. Sehingga apa? Semakin kita menerima, dengan kita menerima, kita akan semakin kuat. Semakin kita kuat, kita terima lagi, semakin kita besar. Semakin kita kuat, semakin kita kuat lagi. Berjalan semakin lama, semakin tinggi dan semakin banyak. Saya kasih gambaran, ini salah satu anak dari kakak saya, si Jason, namanya Jason. Jadi gini, pada saat dia waktu kecil, si dokter bilang ini ada beberapa yang ini belum menutup sempurna, jadi ada hernia sedikit. Jadi kalau minum susu dia muntah. Setelah itu harus dioperasi. Kita udah berdoa operasi yang ternyata berhasil, bagus. Nah, cuma ada yang satu yang saya benar-benar belajar dari anak ini. Pada saat setelah operasi, kebayang nggak, bayi setelah operasi dia akan makan susah dan muntah. Muntah lagi, habis minum susu muntah lagi. Apa yang dia lakukan? Dia tetap minum susu loh. Dia tetap minum dan minum. Muntah lagi, minum lagi, terus minum sampai akhirnya apa? Itu anak dalam waktu 3 bulan setelah operasi itu bertambah besar kali lipat, lebih cepat daripada yang pertama. Jadi kuncinya di sini itu bukan masalah kita tidak bisa, kita tidak bisa menerima kasih karunia. No, tapi terima terus berkat Tuhan, ambil terus berkat Tuhan, karena itulah kunci yang berikutnya nanti saya akan bahas lagi. Kuncinya di sini adalah kita tetap menerima, karena kasih karunia itu kondisinya adalah memberi. Gampang itu. Kita hidup di dalam Kristus itu dengan cara apa? Dengan cara kita menerima, karena Kristus memberi. Ya? Bagaimana caranya kita membuat Kristus lebih besar lagi di dalam hidup kita? Dengan cara menerima. Kenapa? Why? Karena firman Tuhan berkata seperti ini, yang lebih besar memberkati yang lebih kecil. Ya? Yang lebih besar memberkati lebih kecil. Berarti kalau kita menerima berkat Tuhan yang lebih besar daripada kita menerima terus, kita membuat siapa yang lebih besar di dalam hidup kita? Kristus. Itu kuncinya. Itu yang benar-benar enak kita hidupnya. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian juga satu perbuatan kebenaran oleh satu perbuatan yang beroleh, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ini yang hebatnya, ini yang kita tahu. Kuasa itu prinsipnya sama seperti yang pada saat hukum Taurat diberikan. Satu orang berbuat dosa, semua satu dunia jadi dosa. Begitu sama dengan Kristus. Kristus mati dan kita hidup di dalam Kristus, maka cepat atau lambat semua itu akan beroleh hidup. Dan bukan oleh karena kerjaan kita. Indah kan? Baik. Jadi gampang ya saudara-saudari. Orang ini yang menulis ini itu adalah Daud, kitab Mazmur. Dan Daud ini dia tuh punya satu sedikit jealous gitu loh, sedikit iri pada apa sih generasi zaman kita. Ya sih? Daud itu tuh dulu pada saat dia berbuat dosa, dia membunuh Uriah dan mengambil istrinya.
dia dihukum loh. Tetapi kita, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu akan tetap memberkati kita. Berkat Tuhan itu tuh nggak peduli, nggak lihat seberapa besar Mika, seberapa gantengnya Mika. Tapi Tuhan itu tuh seberapa besar Yesus, dan itu berkat untuk Mika. Amin enggak? Ya, karena itu Daud dari sejak dulu dia selalu ngomong sama, pecahlah dan lihatnya betapa baiknya Tuhan itu, dan berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kecap tuh kecap. Lihat. Kemarin kalau saya sih enjoy, nikmatin. Itu enak kalau kita nikmatin es krim tuh, wah cuma segini gitu. Tapi Tuhan itu tuh tidak terbatas. Dan yang kedua, di pasal ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang-orang yang takut sama Dia. Tidak kekurangan kebaikan Tuhan buat orang-orang itu tidak akan pernah kekurangan. Minggu lalu kami lagi selalu cerita tentang GCT. Kita tuh tidak pernah kekurangan dana, itu tuh betul. Otak kita tuh terlalu pusing untuk memikirkan ke depan. Oh ya, harus gimana? Oh, uang gimana? Dapatnya dari mana? Semua hasilnya gimana? Tidak kekurangan loh. Amin. Kita butuh apapun, tinggal minta, kan? Singa-singa muda merana kelaparan, dan tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Oke. Saya mau bahas dulu tentang singa-singa muda. Singa-singa muda. Jadi saya kemarin nonton di National Geographic yang tentang singa. Mereka tuh bergerak itu tuh di dalam satu kumpulan. Jadi mereka tuh kerjasama untuk mencari makan. Betul kan? Mencari makan. Jadi untuk mereka mendapatkan mangsa yang gede kayak jerapah gitu, mereka tuh harus kerjasama, gerak. Dan itu tuh nggak segampang itu di Afrika itu untuk mencari makan. Nggak segampang itu. Mereka salah dikit itu mati. Pernah ada yang mereka lagi berburu. Jadi ada singa-singanya itu ada macam-macam. Ada yang, dan ini semua muda semua loh. Ada yang diam buat kagetin mangsa, terus ada yang ngegiring, dan habis itu ada yang nyaplok, itu ada. Nah satu kali ada yang nyaplok, yang bagian yang gigitnya merekamnya, itu tuh nggak tahu salah urat atau gimana, pokoknya akhirnya kakinya patah. Karena itu kan kecepatan tinggi, si kijang lari, digigit, ceplok, muter, buah, itu jatuh. Dan setelah makan beres, kelihatan si singanya mati. Patah. Begitu udah patah dan mereka nggak bisa namanya berburu, itu tuh amat sangat fatal sekali buat satu kumpulannya. Karena singa mudanya belum tentu sekuat yang lain. Nah singa-singa ini setelah ini patah itu bertaburan mati, mulai mati, dan semua matinya apa? Kelaparan, kurang. Karena mereka nggak mampu lagi berburu seperti dulu. Itu saya sampai dilihat di situ, oh gitu ya. Walaupun singa kuat, ya istilahnya kuat loh, istilahnya itu satu binatang isi otot semua, ada gitu satu tahi gede, gitu. Itu kelaparan. Gitu. Mereka pun mengalami namanya kutuk itu karena dosa itu. Kita di sini itu tidak ada kekurangan satupun yang baik. Pegang ayat ini enak banget. Tidak ada kekurangan satupun yang baik loh. Baik. Selalu ada
yang baik, selalu ada yang baik, dan ini menyenangkan, begitu. Baik, kita akan masuk di dalam namanya sekarang dulu bukan dulu. Sebelumnya saya membahas tentang bagaimana kita sudah tahu, oh ya Kristus, oh dalam Kristus, dan sekarang kuncinya adalah bagaimana kita hidup berkuasa. Gampang tadi, biasa yaitu dengan cara menerima. Baik, ada di ayat ini itu seperti ini, 2 Korintus 5:15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka hidup dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat ini selalu dipakai oleh gereja. Tuh kan, ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus mengerjakan sesuatu yang besar untuk Kristus. Gampang banget orang tuh yang buat selalu konsentrasi ke diri kita sendiri dan kita harus memberikan sesuatu pada Kristus. No. Hidup untuk Kristus itu ada di bawahnya, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ketika kita hidup di dalam Kristus dan kita untuk Kristus, itu adalah bagaimana Kristus yang mengarah untuk kita. Mengarahnya yaitu memberkati kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita. Dia bangkit buat apa sih? Dia bangkit untuk melayani kita. Dia memberkati kita. Dia terus melayani kita tanpa henti. Galatia 2:12. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini Paulus selalu mengatakan ini. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman. Imannya seperti apa? Dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Iman kita tuh seperti apa? Seperti ini. Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang selalu mengasihi aku, yang telah mengasihi selalu dan menyerahkan dirinya untukku. Selalu intinya adalah Kristus. Kristus. Ambil lagi. Ambil lagi. Baik, sekarang bagaimana untuk selanjutnya? Kita udah tahu, kita percaya, karena apapun yang kita percayai itu berkuasa. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu dikerjakan oleh anak. Baik, saya kasih gambaran seperti ini. Pisau. Ada pisau ya, pisau. Pisau di tangan pembunuh itu jadi alat untuk membunuh. Pisau di tangan koki itu akan menghasilkan makanan enak. Ya. Barangnya sifatnya sama. Sifatnya untuk memotong. Ya. Tetapi tergantung siapa yang megang. Siapa yang megangnya? Kalau yang megangnya jahat, pasti akhirnya untuk berbuat kejahatan. Tetapi ketika si pisau itu berada di orang tepat, yaitu orang yang pintar masak, maka pisau itu berguna untuk memasak. Ya atau tidak? Ya. Baik, sederhana. Ketika kita berada di
dalam siapa dan di dalam apa, itu yang akan membuat hidup kita itu mempunyai berdampak atau tidak. Ada sesuatu yang keluar, ada sesuatu yang luar biasa, ada kuasa yang mengalir. Itulah kenapa firman Tuhan di sini itu adalah tentang bagaimana kita hidup di dalam Kristus. Kuncinya hidup di dalam Kristus adalah ada di ayat ini, yaitu kita melihat kita melihat Yesus. Sama prototipenya itu adalah awalnya cetak birunya itu adalah Kristus melihat Bapa. Amin. Kristus melihat Bapa, Bapa mengasihi manusia. Di situ Kristus itu melakukan mujizatnya dengan cara dia melihat Bapa. Oke? Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kita itu tuh daging kita selalu pengen ada, oh buktinya apa? Harus kelihatan dulu, semua harus ada dulu, Pak. Saya percaya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi dengan kata lain, Kristus itu ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Lanjut dulu sebentar. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang besar yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Gambaran ini. Kristus melakukan pekerjaan besar, ya kan? Kristus membangkitkan orang mati. Kristus memberkati orang banyak karena dia melihat Bapa. Begitu juga kita itu bukan kreatif. Saya harus begini, bukan apa yang doktrin selalu ajarkan. No, kita tuh selalu adalah melihat Yesus. Karena itu setiap minggu di sini selalu diberitakan tentang Yesus. Semakin kita melihat Yesus, kita akan mampu melakukan pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Dan firman Tuhan kata lebih. Asik ya? Kata lebih ganteng, lebih cakep gitu ya. Itu selalu enak kata lebih ya. Lebih. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, dan kuncinya itu adalah percaya. Ya. Percaya. Kuncinya itu adalah percaya. Gimana kalau kita tidak percaya? Gimana kita harus percaya? Nah, firman Tuhan ada ayat di bawahnya. Ia juga akan sesungguhnya bersama di sebelumnya, atau setidak-tidaknya karena pekerjaan itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kalau saudara belum percaya, lihat Tuhan kerja di dalam hidup saudara. Lihat bagaimana berkat Tuhan dulu. Karena percayanya kita itu bukan percaya seperti orang ngomong, iya saya percaya, kalau nggak percaya saya gagal. Nah, kita hidup di dalam kasih karunia itu akan selalu dituntun Tuhan di bawah. Semakin lama semakin besar. Bukan oleh karena kita, tetapi oleh karena namanya, nama Yesus. Karena itu percayanya, walaupun kita nggak percaya pun, Tuhan akan bisa membuat kita percaya. Karena apa? Pekerjaan Yesus adalah memberkati. Oh belum percaya, kasih berkat lagi.
lindungi dia lagi. Oh, dia belum percaya, berkati lebih banyak lagi. Itu Tuhan. Itu hebatnya Tuhan. Itu Yesus. Itulah kenapa indahnya pemberitaan tentang Yesus. Karena dia itu adalah orang yang selalu memberkati. Dan kuncinya itu ada di ayat ini. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukan. Ini ayat ini benar, amin saudara. Saya lihat sendiri. Kita minta pasti dikasih. Sesuatu yang baik itu pasti akan diberikan, bahkan di dalam kondisi yang lebih. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukan. Saudara-saudara, pegang ayat ini. Itu Yesus yang melakukan loh. Kita tuh gak bisa apa-apa loh. Kita tuh gak bisa merubah orang lebih baik. Kita punya orang yang disayangi, cuman orang itu punya kebiasaan aneh. Kita tuh gak akan pernah bisa mengubah orang ini. Karena gampangnya adalah kita mengubah diri kita sendiri pun gak bisa. Kita mengubah kita pun jadi lebih baik pun gak bisa. Harus dengan Kristus. Dan yang kita meminta pun Tuhan bisa mengubah. Setiap kebutuhan kita minta. Kita minta. Tuhan berkati saya, berkati saya. Saya udah merasa cukup. Tuhan berkati lebih. Tuhan akan tetap berkati. Dan disitulah kuncinya, yaitu apa sih? Kita berkata pada Tuhan, Tuhan minta. Baik. Saya kasih contoh di sini tentang kematian. Bagaimana ini tuh prototipe kita. Yesus tuh prototipe kita. Yesus itu melihat Bapa dulu, baru dia lakukan. Ini tuh prototipe. Jadi ketika kita menghadapi masalah pun, prinsipnya pun seperti itu. Kita melihat Yesus, lalu kita berkata. Maka mereka mengangkat batu itu. Yesus menengadah. Ini cerita tentang Lazarus yang mati. Menengadah ke atas dan berkata, Bapakku, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengar aku. Dan aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dia berkata kepada kematian, dan kematian itu tunduk. Sebelumnya dia ngapain? Dia lihat kepada Bapa. Apa yang kita lakukan? Masalah. Lihat Yesus, kita berkata kepada masalah. Kita tuh punya kuasa luar biasa. Tentang makanan, ini simpel tentang makanan. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, makanan yang kedua. Dan sesudah mengucap berkat. Jadi makanan pun makanan ucapin berkat. Kenapa saya tekankan di sini makanan? Saudara-saudara, makanan yang kita makan sekarang itu kadarnya tidak sebagus seperti 20 tahun yang lalu. Tidak sebagus seperti orang yang dulu. Vitaminnya semua udah berkurang, deplet kurang. Karena tanahnya kita itu tuh disedotin terus tanpa istirahat, terus ditanam, kasih pupuk, hancur. Akhirnya apa? Hancur petani, tanahnya hancur. Itulah yang membuat tanah ini tidak mampu menghasilkan
sesuatu yang berkualitas sama seperti yang dulu. Kita makan sama, cuma kita butuh vitamin, kita butuh apa. Ini yang terjadi apa? Ucap berkat. Bless this food. Berkati makanan ini. Supaya apa? Ketika masuk itu menjadi berkat. Hal simpel. Teman Tuhan kasih tahu, ucap berkat. Katakan, say. Baik, sebenarnya ini firman Tuhannya sekian, sudah sampai di sini. Baik, saya mau membagikan sesuatu. Ini kesaksian hidup saya. Saya itu di tahun restorasi ini, jujur, berkat Tuhan banyak banget, dan saya berkata begini, untuk saya sampai mengerti tentang firman Tuhan ini, itu tuh bukan berlandaskan saya baca buku tertentu, saya ini tertentu, enggak, pada saya cuma dengerin dari khotbahnya Joseph Prince, dan kebanyakan itu tuh Tuhan kasih lihat, oh baru saya mengerti, oh kayak begini. Tuhan berkati lagi, oh kayak begini. Dan yang puncaknya yang tahun ini yang sudah benar-benar luar biasa bagi saya benar-benar melihat ini loh kerjaan Tuhan dengan ya saya dapat anak. Istri saya hamil. Iya. Istri saya hamil. Saya selalu berpikir, oh iya enggak Tuhan, saya pengen yang alami Tuhan, saya pengen yang alami. Nah, nggak ada harus campur tangan dokter segala macam, enggak. Saya melewati banyak hal. Harus inseminasi di situ saya melihat sendiri bahwa kadang-kadang saya tuh nggak bisa melihat Tuhan tuh seperti apa. Nggak kebayang, gelap loh itu kalau udah dalam kondisi namanya kita udah di bawah, aduh Tuhan gimana ini, masa tiap bulan dia ya istilahnya ya namanya perempuan ada namanya siklus menstruasi, dia harus nunggu tetap menstruasi dan itu setiap bulan terus berlanjut dan itu tidak menyenangkan terus menerus. Di situ saya melihat saudara saya tuh gak pernah berpikir untuk sampai harus butuh dokter dan akhirnya harus bayi tabung. Saya tuh gak pernah berpikir ke situ. Bahkan saya sebenarnya nggak mau Tuhan, saya nggak mau Tuhan sampai ke situ. Enggak. Cuma di situ Tuhan memperlihatkan sesuatu. Even dalam hal yang sebenarnya itu tuh secara manusia natural, tapi justru disitulah berkat Tuhan tuh ada. Tidak ada teknologi yang bisa menempelkan embrio itu menempel pada rahim. Tidak ada. Di situ saya bisa melihat Tuhan tuh hebat. Kenapa saya cerita gitu? Karena prosesnya bayi tabung itu adalah mengambil dari istri telur, ambil dari suami sperma, disatuin di luar, jadi baru masukin. Biasanya embrio itu jadinya di luar tuh banyak, ada 14 kah, ada berapa banyak. Yang kita dapatkan, yang kita bisa ambil dan jadi embrio hanya satu. Kalau satu secara statistik itu adalah nggak berhasil. Kalau satu embrio yang berhasil, kalau namanya angka satu itu tidak bisa dimasukin angka statistik, itu aja nggak bisa dihitung. Jadi secara apapun juga itu nggak bisa dihitung, itu udah pasti gagal. Kita benar-benar kita melihat di situ. Saya cuma berkata kepada istri saya,
kita percaya satu ini yang paling bagus dan itu jadi. Apa pegangan saya? Yesus, gak ada lagi. Saya cuma belajar, oh iya, Tuhan, saya berkatakan ini adalah yang terbaik. Ini adalah Kristus yang bekerja. Dokternya pun, saya ke dokter Susan, jadi nggak perlu ditanyakan lagi di luar. Dokternya siapa? Enggak. Dokter Susan pun dia ngomong begitu beres operasi, dimasukin semuanya prosesnya. Dia pun ngomong, ini mah tinggal berdoa aja. Ibu saya nanya, itu gimana? Berhasil. Sekarang mah tinggal berdoa aja. Ini mah udah maksimal limitnya Tuhan mah. Ini mah Tuhan mah besar lah, udah tinggal berdoa aja. Ini bagian Tuhan. Kita mah udah beres, udah nggak bisa lagi. Nggak ada lagi harapan di situ. Dan lucunya tuh dokternya pun pesimis karena cuma satu loh yang ditempel. Biasanya yang ditempel masukin itu tiga dia masuk. Ya, hamil tuh. Jadi masa pacaran saya hampir berakhir dalam waktu sekian sampai bulan Juni. Keindahan masa pacaran saya akan diakhiri oleh bayi, gitu. Cuman di sini saya melihat Tuhan itu hebat, Tuhan itu besar, Tuhan itu tuh luar biasa. Nggak ada kata-kata yang bisa menggambarkan luar biasa. Karena kalau misalnya saya dengar cuma ya luar biasa cuma itu. Lebih daripada itu. Di tahun yang sama, selain saya mendapatkan anak, ya puji Tuhan, saya diberkati oleh rumah baru dan mobil baru. Bukan oleh karena saya hebat, ya. Mobil barunya dikasih sama cici saya. Nih, ambil aja, ambil. Ya puji Tuhan, dapat mobil. Yeay. Nganterin istri saya supaya buat nganterin istri saya ke kerja. Saya dapat rumah, tempat baru, lebih enak, lebih besar. Saya di sini bukan wah saya punya semua. Nah, ini Yesus lah. Saya nggak ngapa-ngapain. Oh, saya apa? Nggak ada artinya loh, nggak ada artinya. Ini pekerjaan saya itu tuh, saya dokter gigi, saya bukan pendeta, saya dokter gigi. Apakah bisa Anda beli rumah? Enggak sampai. Beli apa juga kadang-kadang kebutuhan ini habis saja. Cuma di situ Tuhan memberikan sesuatu yang benar-benar luar biasa dan so amazing. Saudara-saudara, saya cuman ya ajak saudara, berkat Tuhan banyak. Besar, yang paling enak itu adalah free, gratis. Karena Yesus itu yang bayar, bukan kita. Setiap harinya kita tuh hanya menerima dan menerima. Nggak ada lagi. Dan ketika kita menerima, itu menandakan kita di dalam Kristus. Kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, kita terima. Dan kita tuh selalu dipegang, selalu dijagai. Kita nggak ada yang bisa kita perbuat untuk nambahin berkat kita, nggak ada yang bisa kita perbuat juga untuk mengurangi berkat kita. Tuhan hebat. Amin. Ya, sekian dan terima kasih. Semoga ini bisa menjadi berkat buat saudara-saudara. Terima kasih, selamat Natal dan selamat akhir tahun ya berarti ya. Kebaktian akhir tahun kita. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Amin.